Pertanyaannya, dari hal yang halal diberikan kepada orang suka maksiat. Ada cahaya apa kepada orang yang maksiat tersebut? Dan ada keuntungan apa ataupun kembali bagaimana kepada si pemberi? Kalau si pemberi iya, tetap mendapatkan, tetap berkah dari yang sesuatu yang halal itu. Terus yang diberi, iya, tetap mendapatkan percikan. Selama-lama dengan percikan-percikan itu dimakan ataupun dipakai, seorang yang maksiat itu akan sadar, dan itu tantangan berat bagi Anda. Makanya saya selalu membisiki orang yang maksiat. Terus gunakan selalu maksiat. Jadi unsur-unsur tolong-menolong ini alangkah baiknya kalau banyak kok dari hal yang halal. Tolong-menolong ini betul-betul menimbulkan keberkahan lah ya. Membuat kami terluka. Membuat Anda terluka sakit hati. Ya. Apa terluka bagaimana maksudnya? Terutama sakit. Oh, sakit hatinya apa sakit seluruh? Oh, jiwa raganya ini gemblung lah. Lah ya, makanya kami selalu berusaha untuk membisiki orang yang sudah suka maksiat itu jangan meninggalkan maksiat. Yes. Anda selalu membisikkan orang yang suka beribadah untuk membenci yang maksiat. Orang yang bermaksiat supaya tidak mendekati orang yang suka beribadah. Orang yang berilmu supaya membenci orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu untuk enggan bercampur dengan orang yang berilmu. Seperti itu. Tapi dengan cara metode yang didasarkan oleh Rasulullah, semuanya taktik dan teori praktek Anda akan hancur. Seperti itu. Ini ada yang hadir. Apakah ini juga tidak diperbolehkan untuk bocor-bocoran? Ya. Tidak. Anda bagaimana Anda hadir? Saya diutus untuk menghalangi, intinya. Anda diutus untuk menghalangi. Urung kerja kok dihalang-halangi. Ini cuman ngomong menungsakan biasanya. Manusia berbicara itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Tenang. Jelas itu jelas. Dan itu jargoni. Manusia itu banyak jargoni. Tidak. Tapi kalau berbicara tentang apa yang diomongkan oleh yang terakhir itu sangat berbahaya bagi kelangsungan kami bekerja untuk mengganggu manusia. Kalau dikatakan oleh baginda Nabi yang terakhir itu sangat membahayakan bagi pekerjaan kami seperti itu. Maka sebisa mungkin kami pun harus menghalang-halangi orang-orang yang melakukan ataupun menjalankan perintah-perintahnya. Seperti ini juga kami juga akan menghalang. Tidak. Ini jelas. Saya tidak membahas itu. Jelas Anda membahas apa yang diucapkan oleh orang terakhir itu. Itu jelas. Tidak, ini jelas. Ya bahas. Anda tidak usah khawatir harus apa dan apa. Artinya kayak gini. Dan kami tidak mau. Karena kan dari dulu kami selalu berhasil untuk menghalang-halangi apa yang diberikan dari sana kepada manusia-manusia yang terdahulu itu. Dan kami bisa menghalangi. Seperti itu. Jadi kayak gini, Anda diutus untuk menghalang-halangi saya, apa menghalang-halangi kecintaan. Kalau kecintaan tidak bisa dihalang-halangi kan ya? Bisa. Iya, kecintaan itu tidak bisa dihalang. Karena cinta Allah, cinta Rasulullah, maka semuruh rasa cinta itu mengalir dari Rasulullah juga untuk saling mencintai dan mengambil sesuatu yang halal untuk berbagi. Berbagi dari hal yang haram akan menimbulkan apa? Umpamanya saya punya harta haram,
saya kasihkan kepada orang ahli ibadah, bagaimana? Dampaknya Iya, bagi orang itu. iya dampaknya. Ini masalah kayak gini kamu bisa tersenyum. Saya punya harta haram, saya kasihkan kepada orang yang suka beribadah. Iya. Dan tersenyum, kitabnya dibuka. Dan pemberian harta yang ada unsur-unsur kami diberikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesamanya, maka ada sesuatu yang akan masuk di dalam diri orang itu dan akan mempengaruhi otak-otaknya, hatinya, agar selalu berbuat ria dan ingin selalu disanjung dan seterusnya. Ini kitabnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya, Anda pasti paham harta itu baik ataupun tidak baik. Jelas paham. Kalau harta yang tidak, itu kami Paham, kepahaman ya. itu merah. Tapi Merah. kalau harta dengan orang itu mencari dengan berkeringat, dengan minumnya asyik, Ya, itu keringat iya. mempunyai cahaya. Oh, punya cahaya. Ya. Jadi sama-sama uang Rp1.000, ada yang berwarna merah, cetakan ngendi? Cetakan saya. Oh, cetakan kamu. Tak kira tolol. Dengan berwarna putih itu cetakan mana? Cetakan sana. Oh, cetakan sana yang betul-betul berkeringat dan asiklah Ya. menjalankan kerjaannya dan asik. Saya mau apa ya? Kamu itu Saya menggalangi ya. tidak menghalangi. Anda itu kan buka kitabnya. Kayak gini, kita lagi membahas produk yang dari Anda itu kan merah. Kok Anda paham? Umumnya saya punya harta haram, merah. Ya. Saya kasihkan kepada orang-orang juga ahli merah. Artinya maksiat. Bagaimana? Itu tidak ada manfaatnya. Itu hanya membuat satu kelompok itu menjadi besar saja. Oh, kelompok itu Menjadi membesar. Kepada radiasi berikutnya ya. Dan kelompok membesar itu akan menggerogoti orang-orang yang berbuat baik sendiri. Misalnya di sini banyak orang yang mempunyai harta yang dari situ. Di sini ada orang yang berbuat baik ya. Ini akan radiasinya ke sini. Jadi hawanya selalu panas dan terus-terusan itu. Itu radiasi seperti itu. Ya seperti itu. Maksudnya apa ya? kayak gini, itu tadi udah dijelaskan, Anda paham sekali bagaimana kita manusia bisa mengetahui karena diberi itu kan bahagia. Bahagia, saya diberi bahagia, tapi untuk mengetahui ini merah apa putih bagaimana? Manusianya itu sendiri. Iya. Manusia kan sudah bisa melihat itu orang kerjanya apa. Menerima saja. Orang yang tidak bisa membedakan, padahal udah tahu. Oh, untuk cara saya membedakan ini halal atau haram, merah apa putih ya. Dalam kitab Anda bagaimana? Orang itu tidak mengetahui bahwa pemberian itu adalah merah atau putih. Iya. Dampaknya itu dampaknya. Iya. Kalau si penerima itu benar-benar tidak menerima, tapi dia hanya menerima dengan karena ridhonya anak, tidak. Oh, tidak reaksi. Tidak reaksi. Tapi karena terputus dengan tanahnya. Tapi kalau dia mengetahui, itu tetap menimbulkan reaksi. Oh, kayak gitu. Kalau tidak tahu, walaupun toh disuguhkan hal yang seperti itu merah, tetap tidak radiasi apapun ya. Tapi karena dia hanya langsung dia terima kasih, dia ke sananya. Akhirnya berterima kasih kepada Tuhannya. Ya, tapi kalau dia langsung berterima kasih kepada orang itu, tetap ada radiasinya. Radiasinya. Ya, itu selesai ya. Tidak terhalang. Iya,
Tidak terhalang ya intinya ya. Ya tugas saya harus menghalang-halangi kamu untuk berbuat seperti itu. Nah, itu kan tadi tidak terhalang, tidak Ya, terhalang. saya menghalang-halangi. Ya. Tidak terhalang antaranya yang merah ke yang merah. Ya. Tidak ada terhalangnya ya. Anda tidak menghalang-halangi, memang sudah merah gaduh ke merah. Tetapi kan Tapi kalau merah ke merah itu menimbulkan, tadi saya menimbulkan radiasi kepada orang-orang berbuat baik itu yang di sekelilingnya. Terus itu. kalau yang merah ke yang orang yang putih dikasihkan, kalau orang ini toh tidak tahu cara pengkasabannya, dia hanya berterima kasih pada Tuhannya, itu tidak berradiasi dan tidak bereaksi apapun ya. Tapi kalau udah jelas-jelas tahu kok sering dikasih mau dan tidak pandai-pandai mentasarukannya, itu reaksi dan radiasi. Ya, itu luar biasa. Itu luar biasanya ke arah bagaimana makin apa. Biasanya kalau orang yang mempunyai ilmu tinggi dia akan menjadi bapak saya lah yang paling pandai di sini seperti itu. Bapak saya lah orang yang menjadi ahli dan menjadikan sifatnya seperti itu. Jadi sifat-sifat yang seperti itu bisa dari pemberian juga ya, karena tidak bisa menghalang-halangi ya. Saya gimana ya? Enggak tahu saya kamu kesini Tugasnya menghalangi. Iya, saya juga menghalangi tadi kan saya menghalangi kan ya. Benar kan saya ngomong kemarin. Semua yang dikatakan dia tidak bisa mengejawatakan. Tadi kan dia tidak bisa ya. Iya, tidak bisa. Dia sudah kalah. Saya hebat kan? Iya. Loh, kok dibilang tolol? apa dasarnya? Ya, coba dasarnya kalau saya tolol. Coba katakan. Kamu sudah memberi keterangan. Keterangan yang mana? Coba keterangan apa? Saya tidak memberi keterangan. Tadi kan saya hanya mengatakan kamu itu tidak boleh mengejawantahkan apa yang dikatakan oleh manusia terakhir itu membawa kebaikan. Seperti itu saja. Dia ngomong apa tadi kan ya? Ya kan? Dung tang 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 dung tang dung tang dung. Oh, kayak gitu. Jadi udah pergi ya dengan membawa gembolannya. Bahasanya ada yang ini 100 ataupun sedekah di Ikhtanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 sebelum datangnya 5, hidupmu sebelum matimu. Bersedekah di waktu hidup itu lebih baik, lebih utama dibandingkan bersedekah di hari matimu. Makanya kayak gitu. Artinya lebih utama di sini ini menggunakan keutamaan hidupnya, apa keutamaan kesadarannya? Keutamaan kesadaran dan kehidupannya. Kesadaran dalam kehidupannya. Arti sadar dan tidak sadar, menyadari dan tidak menyadari itu apa Anda maksudnya? Ya sadarnya itu yang memberikannya yang baik-baik. Kalau menurut di sini tuh kalau manusia masih hidup kan masih sadar, bisa membedakan baik dan buruk. Bisa membedakan baik dan buruk. Itu namanya sadar. Oh, kalau bisa membedakan baik dan buruk antara uang 100 dengan uang 50, ya baikan yang 100. Apa yang itu 50. Dikatakan baik? Yang 50. Iya, ya kan bisa beli yang lain. Oh, ini kamu tolol malah nangsang nang kene. Ya enggak, masa saya harus menjelaskan yang buruk. Lah ya menurut saya bagusnya yang 50. Lah manusia itu bisa membedakan baik dan buruk. Kalau manusia iya. Kalau saya bisikinnya jangan yang besar. Ya enggak mau, jelas ambil yang besar. Ya enggak, kan ada yang bisa dibisikin. Ya itu hanya orang-orang yang itu. Kamu
bukan tugas kamu. Kamu salah alamat. Saya hanya ingin ambil yang sesuai dengan tugasnya. Kamu tolol di tugas ini. Luar. Yang di tugasnya, coba orang ditugasi. Di areanya masuk, yang di wilayahnya, areanya. Jeng. Nah, areanya ya. Nah, ini kayak gini. Apa? Aja bolot. Apa? Masa bolot? Bahagianya. Ada bahagia sesuatu yang membahagiakan. Ya. Tugas saya bahagia. Oh, jadi Anda tugas di suasana bahagia. Iya, membuat orang bahagia. Kayak gini. Apa. Memberi di waktu masih hidup itu lebih utama. Ya. Dibandingkan sudah mati. Sudah mati baru memberikan hartanya ataupun memberikan kemanfaatan kepada tempat ataupun kelangsungan generasinya. Ini yang kita tanyakan, kesempatannya itu yang lebih utama ataukah kalau sudah meninggal kan baru tahu. Ya jelas. Kalau sudah meninggal kan baru tahu alangkah indahnya seandainya saya hidup lagi untuk memberikan sesuatu yang saya miliki semuanya untuk kemaslahatan. Akan diberikan semuanya untuk kemaslahatan manusia. Dan mendirikan agama yang saya pegangi seperti itu. Oh, mendirikan agama yang saya pegangi. Kalau sudah mati baru tahu. Baru tahu seperti bahwa sesungguhnya orang yang beramal itu luar biasa di dalam mendampingi dia tidur di dalam. Oh, jadi amal bisa mendampingi di tidurnya. Ya, seperti akan berbentuk wujud kan? Akan berbentuk cahaya yang luar biasa. Oh, kayak gitu. Jadi antara memberi digunakan hidupnya untuk kebaikan, memberi itu kan bisa apapun material ataupun non material. Ya, jelas. Akan menjadi cahaya peneman di alam kuburnya dan akan bisa menikmati dari itu. Oh, jadi Abdul dikatakan di sini adalah banyak lah ya. Banyak. Ya. Sudah seperti itu aja pertanyaannya. Iya. Iyalah, ya sudah. Tugas saya hanya menyampaikan itu saja. Apa lagi? Ada lagi? Ada. Apa? Bertanya kepada orang bahagia itu luar biasa. Orang yang selalu mengganggu orang yang berbahagia itu senang. Bangsa saya kalau mengganggu orang yang berbahagia itu ikut senang saya. Tapi bahagia yang itu. Kalau orang berbahagia dengan orang-orang berkumpul, ya tidak bisa saya seperti ini. Apalagi? Ini bukan tugas kamu ya? Ya tugas. Ini bukan area kamu. Karena acara ini sudah ada yang melihat Mama Pak Balis itu harus diganggu seperti itu. Jangan sampai di ajaran-ajaran itu jangan sampai dipelajari gitu loh. Tidak boleh itu. Tak goleti sesuai dengan rekomendasi tugas yang ada. Tentang sosial dan tentang sedekah, tentang kemanfaatan hidup dinikmati setelah mati, khususnya di bidang sedekah. Yaitu ya itu tugasmu. Makanya iya kamu
kan serius, kalau di dalam tugas kan serius, karena akan rugi apa kan bati kan kayak gitu ya. Sing rugi nyong apa sing bati nyong, kayak gitu kan. Kalau bicara itu jangan buat kami bingung. Oh, kalau bicara jangan bati itu maksudnya apa? Rugi inyo bati inyo tidak ada. Kalau satu yang rugi pasti ada yang bati kan seperti itu. Kalau orang berbagi itu kan mendapat rugi. Pahala, yang rugi itu saya seperti itu. Kalau orang itu tidak mendapat pahala, saya yang untung kan seperti itu. Bukan rugi di saya, bati di saya, itu tidak ada. Kan kayak gini, memberi itu kan berpikirnya saya rugi. Iya kan? Kalau Anda akan membisikkan jangan kamu kasihkan, jangan kamu berikan, jangan kamu sodako. Tetapi kalau sudah berniat kepada untuk berbagi dengan itu, kami tidak bisa akan membisiki. Iya. Kalau sudah niat dengan di sana, iya. Di sana di mana ya? Dia di mana-mana. Ya, yang disembah itu dengan dia ininya sudah tidak bisa kami bisiki. Maka itu akan memberikan suatu cahaya yang baik bagi si penerima dan si pemberi itu sendiri. Kebaikan ada cahaya. Lalu berarti ada yang menggerakkan itu ya, tergerak bukan karena saya, tergerak karena ini yang luar biasanya di situ ya. Iya. Tergerak tapi karena jarang orang-orang yang seperti itu. Betul jarang. Tergerak karena digerakkan dan sadar kalau gerakan itu memang ada yang menggerakkan. Iya. Dan gerakan itu bukan dari Anda. Menggerakkan ini berikan. Nah, dan karena tergerak dan digerakkan kepada orang yang tepat juga digerakkan oleh yang dia menerima dari yang halal ataupun apa, maka terjadilah sesuatu yang dari sana juga. Ya. Nah, kalau sudah dari sana itu kami tidak bisa. Kita juga tidak akan bisa menentukan akan dikasih apa, fadilah dan seterusnya. Yang jelas berfudul yang luar biasa. Ini ada pertanyaan yang nomor 3. Tasodak mau taka, bersodakoilah orang-orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal apabila disodakoi, orang tersebut bahagianya luar biasa, saking bahagianya belum pernah kebahagiaan itu dinikmati di masa hidupnya. Ya. Dan dia akan berdoa banyak, diantaranya berdoa supaya dimaafkan, dimasukkan ke dalam nikmat-nikmatnya Allah, yaitu surganya Allah, serta bahagiakan hidupnya seperti dia memberikan bahagia kepada saya. Ini yang sering dipakai oleh kaum kami bertahlilan. Ya, tapi satu hal, orang yang berdosa, ya, orang yang ikut saya sudah dalam didoakan seperti itu, ya. Dia memang mendapatkan cahaya itu dan dia hanya dapat berdoa hanya waktu dia mendapatkan doa itu sudah. Setelah itu dia tidak bisa lagi. Tetapi orang-orang yang tunduk kepada dia langsung mendoakan. Paham Anda? Seperti itu. Dan orang-orang yang ikut saya didoakan, dia hanya menerima doa itu dan dia pun mendoakan kembali. Tapi setelah itu dia tidak bisa berbuat. Tapi ketika orang yang tunduk kepada